Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada pertemuan ke-6 secara virtual mata pelajaran AutoCAD ini, kita akan melanjutkan materi dari minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya kita mempelajari tentang basic 3D, yaitu basic 3D ada polysolid, box, wedge, kemudian ada cone, sphere, cylinder, torus, piramid. Nah, pada pertemuan kali ini lanjutan dari materi yang kemarin adalah solid modeling. Jadi perbedaannya antara basic 3D dengan solid modeling, kalau basic 3D kita tidak perlu membuat gambar 2 dimensi dulu sebelum di convert atau ditransformasikan ke gambar 3 dimensi. Melainkan kalau kita menggunakan fitur solid modeling, kita harus membuat gambar 2 dimensi terlebih dahulu baru ditransformasikan ke bentuk 3 dimensi. Solid modeling ada beberapa fitur, yaitu yang pertama ada extrude, kemudian ada press pull, kemudian ada sweep, ada revolve, dan ada loft. Nah, solid modeling di AutoCAD ada dua penempatannya. Yang pertama ada di toolbar 3D ini, punya saya tempatkan di sebelah kanan, atau kalau misal tidak keluar di bagian sini, di bagian kanan, bisa teman-teman aktifkan di menu draw modeling. Nah, kemudian ini ada extrude, revolve, sweep, loft. Kita mulai dari yang paling mudah dulu, yaitu extrude. Kalau kita mau menggunakan fitur manual solid modeling, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus membuat sebuah sketch 2 dimensi dulu. Jadi tidak bisa kita membuat langsung otomatis seperti tadi bentuk yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya mau membuat sebuah bentuk yang tidak ada di primitive solid modeling tadi ya. Jadi kalau misalkan bentuk yang Anda mau buat itu ada di antara fitur-fitur primitive solid modeling ini, jadi saran saya lebih baik langsung gunakan aja bentuk-bentuk yang ada di sini. Tapi kalau misalkan bentuknya tidak ada di primitive solid modeling, baru kita membuat menggunakan manual solid modeling. Jadi step awalnya kita menggambar bentuk 2 dimensi dulu. Kita contohkan yang gampang saja, misalkan sebuah bentuk persegi, terus di bagian ujungnya ada bentuk radiusnya atau bentuk lingkaran. Lalu kita beri radius sedikit di bagian ujungnya. Nah, kalau bentuknya tidak simetris atau berbentuk aneh seperti ini kan tidak ada di fitur primitive solid modeling tadi. Baru kita gunakan manual solid modeling. Nah, sebelum kita menggunakan fitur yang ada di manual solid modeling, hal yang kedua harus kita lakukan adalah kita harus menggabungkan antara garis-garis yang sudah kita buat ini. Nah, ini kan garisnya masih belum jadi satu, masih terpotong-potong. Satu garis. Ini harus kita gabungkan terlebih dahulu. Caranya cukup mudah, kita gunakan aja fitur boundary. Boundary itu kita ketik di kolom komen BO. BO itu artinya boundary ya. BO or enter. Nah, apabila muncul menu seperti ini atau perintah seperti ini, kita pilih pick point. Pick point. Nah, sebelum kalian menggabungkan semua garis ini, gambar yang akan kalian gabungkan atau objek yang akan Anda gabungkan harus terlihat semuanya, tidak boleh terpotong seperti ini. Kalau seperti ini kan yang bagian sebelah kiri dan bawah tidak kelihatan, yang atas tidak kelihatan. Nah, ini tidak bisa kita gabungkan, maka harus terlihat semuanya. Dan kita milih area yang akan kita gabungkan ini di dalam, karena kan yang akan kita gabungkan ini garis yang ini, luar ini, maka kita pilih areanya di dalam. Kalau kita pilih areanya di luar, dia otomatis tidak bisa membaca softwarenya. Jadi kita pilih area yang di dalam, klik, mungkin ada yang salah ini, BO, enter, pick point. Nah, kemudian enter lagi, ulangi ya, BO, enter, pick point,
kita pilih areanya, enter lagi. Nah, tandanya kalau garis ini sudah menggabung ada apa? Ini kita sentuhkan aja kursornya di objeknya. Nah, kan sudah jadi satu garisnya. Ini kita pindahkan dulu, klik move M, enter. Kita pilih titiknya untuk memindahkan, bebas ya, bisa di sini, di ujung, atau menggunakan center lingkaran. Klik, kita geser aja. Nah, jadi yang ini adalah gambar masternya atau gambar dasarnya yang belum digabungkan, dan yang ini adalah gambar yang sudah digabungkan. Kita bedakan saja warnanya. Oke, apabila sudah dibedakan warnanya, kita bisa masuk ke pandangan isometrik lagi. Nah, kenapa kok ini yang sudah digabungkan harus dipindah dari yang belum digabung? Karena apabila yang sudah digabung ini masih di sini, ada kemungkinan nanti waktu di extrude garis ini juga ikut ke extrude juga. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi apabila kita mau membuat sebuah radius atau bentuk modifikasi lain selanjutnya. Jadi lebih baik objek yang sudah digabungkan ini dipisahkan. Oke, selanjutnya tahap ketiga kita masuk ke extrude. Extrude, draw, modeling, extrude. Kita pilih objek yang mau di extrude, kan yang merah ini. Klik, enter. Nah, kita tarik ke atas atau ke bawah dengan tingginya berapa. Misalkan tingginya 1000. Enter. Selesai. Ada cara yang kedua, yaitu dengan kita ketik di kolom komen ext, enter. Kita pilih bendanya, enter. Tentukan tinggi bendanya, misal 1500, enter. Nah, selesai. Itu cara untuk menggunakan fitur extrude. Kemudian lanjut ke cara yang kedua, yaitu revolve. Revolve ini ya, revolve. Jadi revolve itu adalah sebuah fitur 3 dimensi manual solid modeling yang fungsinya untuk membuat sebuah benda atau objek 3 dimensi dengan menggunakan fitur rotasi atau memutar. Sebagai contohnya gini ya, saya mau membuat benda ini, benda yang sudah kita gambar tadi, menjadi sebuah bentuk tabung. Maka draw, modeling, revolve. Kita pilih bendanya, enter. Kita pilih titik putarnya. Misalkan klik dari sini ke sini. Nah, saya tunjukkan dulu ya bentuknya jadinya kayak gimana, baru saya jelaskan. Nah, bentuknya jadi seperti ini teman-teman. Jadi prinsipnya kalau revolve itu, jadi kalau menggunakan fitur revolve itu prinsipnya adalah kita membuat benda menjadi 3 dimensi dengan memutarnya. Jadi otomatis bentuknya apapun akan menjadi sebuah bentuk tabung ataupun bisa juga berbentuk kerucut. Yang penting melingkar. Seperti contoh yang tadi, bentuk 2 dimensinya kan saya hanya menggambar setengahnya dari diameter ini. Paham ya? Setengah dari diameter ini. Oke, gini saya contohkan. Misal saya mau membuat sebuah tabung dengan diameter 500 dengan panjangnya atau tingginya 1000. Kita buat dulu garis panjang atau tingginya 1000, diameternya 500. Kurang panjang ya. 10.000. Diameternya saya mau membuat 500, maka di sini saya isikan 250. Diameternya kan 500 ya, jadi di sini saya isikan setengahnya 250.
Oh sorry, salah, bukan 250 tapi 2500. 2500, 10.000. Kenapa kok saya membuat di sini saya gambar cuma 2500? Karena kan revolve itu bentuk 3D-nya nanti melingkar, memutar. Jadi kalau misalkan saya di sini gambar 5000 jadinya kan 10.000. Jadi otomatis saya di sini harus memberi ukuran setengah dari diameternya. Contoh, kemudian ini saya gabungkan dulu. Apabila sudah tergabung, kita masuk ke fiturnya, revolve. Nah, kita pilih objeknya, enter. Nah, ini kita tentukan dulu. Kita mau memutar ke arah sumbu X ini ke kanan atau ke kiri sini ya. Mau mutar ke sumbu X atau ke sumbu Y, atas atau bawah ini. Apabila kita mau memutar ke sumbu Y, maka kita harus menarik titik dari X. Entah dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Tapi apabila kita mau memutar benda ini menjadi ke sumbu X, maka kita menarik garisnya dari titik Y, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, berhubung saya ini mau menggunakan atau memutar objek ini ke arah sumbu Y menjadi diameter 5000, maka saya tarik garisnya dari sumbu X. Klik 360. Ulangi ya. Revolve. Pilih objeknya, enter. Kemudian kita pilih titiknya. Nah, di sini kan muncul, Anda diminta untuk mengisi sudut putarnya atau derajat perputarannya. Kalau misalkan 360 berarti bendanya akan tertutup, jadi memutar full lingkaran. Tapi misalkan Anda butuhnya cuma setengah, ya berarti 180 atau bisa 90 atau 45, itu sesuai kebutuhan. Saya contohkan dulu 360, enter. Nah, jadilah bentuk tabung. Kemudian saya contohkan apabila mutarnya tidak 360. Oh ya, untuk revolve ini Anda bisa gunakan menu yang ada di Draw Modeling, kemudian pilih revolve, atau Anda ketik di kolom komen rev, enter, pilih objeknya, pilih titik untuk menariknya. Karena saya mau memutar ke sumbu Y, maka saya tarik dari sumbu X. Saya contohkan untuk yang perputarannya tidak 360, misalkan 90 derajat. Enter. Nah, maka jadi seperempat lingkaran. Oke ya, untuk revolve sudah paham ya. Kemudian kita masuk ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya ada sweep. Nah, sweep ini yang sedikit lebih menarik dan sedikit kita perlu effort lebih. Oke, sweep itu adalah fitur untuk membuat objek 3 dimensi dengan menggunakan sebuah sumbu atau poros terlebih dahulu sebelum kita membuat objek 3 dimensinya. Sebagai contoh, biasanya apabila kita mau membuat gambar sebuah spiral atau pegas atau berbentuk, atau kita mau menggambar sebuah jalur perbedaan, nah dalam bentuk 3D kita menggunakan fitur sweep. Saya contohkan apabila kita mau menggambar sebuah pegas ya, atau sebuah spring pair. Kalau bahasa Jawanya biasanya disebut pair. Nah, sebelum membuat sebuah pegas, kita menggunakan fitur gambar namanya helix. Seperti ini ya tulisannya, helix, H-E-L-I-X, enter. Kita pilih titiknya. Nah, kita tentukan dulu diameternya berapa. Misalkan diameter 500. Ini untuk diameter yang bagian bawah. Jadi kalau kita menggunakan helix, antara diameter yang bawah dan diameter yang atas itu bisa dibedakan. Misalkan ini diameter bawahnya 500.
D, enter 500. Nah, ini kita diberi perintah untuk menentukan diameter yang atasnya. Misalkan diameter atasnya masih sama, diameter 500. D, enter 500. Nah, di sini ada turn, ada tune height, ada twist. Kalau twist ini fungsinya untuk kita mengisi berapa putaran pegas yang akan kita buat. Kalau turn height itu fungsinya untuk mengatur tinggi antar putaran itu berapa. Kalau turn ini untuk mengatur putarannya. Misalkan saya pilih twistnya, twist itu untuk arah putarannya, jadi mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau turn ini untuk jumlah putarannya. Kemudian kalau turn height itu untuk jarak antar putaran itu berapa. Kemudian kita pilih height-nya dulu, atau kita pilih turn-nya dulu. Kita pilih turn-nya ada 50. Kemudian turn height-nya 5. Banyak ya. Jadi jumlah putaran ini ada 50 dengan jarak-jarak antar putaran ini 1 dengan 2 ini berjarak 5. Kita buat yang agak renggang saja. Helix. Tentukan diameternya, misalkan 500. Diameter atasnya 500. Kemudian tinggi dari antar putarannya 50. Putarannya ada 10 contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 putaran dengan jarak antar putarannya 50. Ini kita contohkan berbentuk pegas ya. Apa mungkin masih kurang renggang lagi? Kalau kurang renggang lagi kita buat lagi agar nanti bentuk 3D-nya lebih jelas. Oke, kita gunakan yang ini saja biar lebih jelas. Nah, untuk menggunakan fitur sweep ini nanti saya akan membuat sebuah pegas. Ini sebagai porosnya. Dan bentuk lingkaran ini yang akan saya jadikan bentuk 3 dimensi atau objek 3 dimensi mengikuti bentuk porosnya ini atau bentuk sumbunya. Apabila bentuk lingkaran yang kalian gambar atau Anda gambar posisinya seperti ini harus diputar dulu menggunakan 3D rotate. Kita ubah menjadi berdiri ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Bisa kita taruh di bawah atau di atas. Yang paling penting untuk membuat atau menggunakan fitur sweep, bentuk lingkaran ini ukurannya atau diameternya tidak boleh lebih besar dari jarak antar perputaran di helix ini atau di pegas ini. Kalau ini terlalu besar, nanti kan otomatis yang bagian bawah sini nabrak dengan yang bagian atas ini, maka itu tidak bisa.
akan error. Kita coba ya. Sweep, SWEEP. Kita tulis di kolom komen atau kita menggunakan fitur yang ada di sini, sweep. Pilih bendanya yang akan di sweep atau dijadikan bentuk objek 3 dimensi, enter. Kemudian kita pilih sumbunya atau porosnya, klik. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi berbentuk bekas. Nah, ini bentuknya bekas. Untuk sweep itu bisa digunakan bentuk apapun, tidak harus bentuk helix ataupun bentuk yang melingkar seperti bekas ini. Bentuk seperti apapun bisa menggunakan fitur sweep. Yang penting Anda harus ketahui adalah ukuran objek yang akan di sweep ini tidak boleh melebihi dari ukuran gambarnya atau ukuran porosnya. Itu yang paling penting. Sweep. Kemudian kita masuk ke fitur selanjutnya, yaitu ada Love. Love ini fungsinya hampir sama dengan fitur sebelumnya, yaitu revolve. Love ini lebih banyak digunakan untuk membuat sebuah bentuk kerucut atau bentuk cone juga bisa. Tetapi perbedaannya dengan revolve adalah cone ini fitur love hanya digunakan untuk membuat sebuah benda dengan cara berputar atau di extrude, tetapi bagian sisi kanan dan kirinya tidak sama. Nah, agar tidak bingung, saya contohkan bentuknya dulu ya, 2 dimensinya. Misalkan apabila bentuknya seperti ini, kan kita bisa menggunakan revolve karena antara lingkaran yang bawah dan lingkaran yang atas ini lurus, jadi satu poros. Tetapi jadikan nanti bentuk jadinya kalau digambar 2 dimensi seperti ini. Kalau yang sudah saya gambar ini ya. Nah, kalau yang saya gambar 2 dimensinya ini nanti bentuk 3 dimensinya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan bisa kita revolve. Sebagai contoh saya revolve. Nah, apabila bentuknya antara sisi kanan, sisi bagian kanan dan sisi kiri ini sama, kita bisa menggunakan revolve. Tapi bagaimana kalau misalkan yang sisi kanan ini kita buat lurus dan yang sisi kiri ini ada tirusnya atau bentuk miring, maka kita gunakan fitur love. Contohnya langsung saja kita praktekkan. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan berarti nanti 3 dimensinya antara kanan dan kiri sama. Tapi kalau kita mau membuat misalkan yang sebelah kanan ini lurus dan yang sebelah kiri ada tirusnya atau taper, maka kita gunakan fitur love. Kita pindah dulu lingkarannya. Draw modeling love. Kita pilih objeknya 1, 2, enter. Ini ada get, pad, dan cross section only. Kita pilih cross section only. Nah, ini hampir sama rule dengan smooth, tapi kalau saya lebih menggunakan smooth agar bagiannya lebih smooth, jadi tidak ada garis yang terpotong-potong atau patah-patah. Smooth fit. Kemudian kalau sudah oke. Nah, jadi bagian yang kiri lurus ada tapernya, sedangkan yang bagian kanan lurus, tidak ada miring. Yang bagian kiri ada bentuk tirusnya.
Ini kan berbeda. Nah, kalau bentuknya seperti ini kita tidak bisa menggunakan fitur revolve, harus menggunakan love. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya pada menu diskusi akun e-learning masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.